momen indah yang pernah saya alami, yang saya pernah jalani bersama ayah dan keluarga itu pada saat liburan, berenang bareng, jalan bareng, yang hari ini masih terdokumentasikan, yang hari ini masih terabadikan melalui foto-foto dan juga mungkin ingatan-ingatan saya, yang itu rasanya cukup dalam, karena bagaimanapun hari ini pada saat itu, mohon maaf, ayah selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Liburan setiap minggu, cari tempat yang bagus, cari tempat yang asik agar bisa kumpul bareng keluarganya. Momen indah bareng papa itu momen indah bareng ayah, bareng papa ketika gak kuat. Menurut aku yang jadi momen terindah adalah ketika aku berhasil merawat papa. Aku gak ngerasa berhasil, cuman aku seneng. Aku merasa itu momen indah karena aku bisa ada merawat papa di saat papa sedang jatuh sakit. Ketika aku sudah dewasa, bagi aku nggak semua anak bisa merawat ayahnya, merawat papanya, atau merawat orang tuanya. Gak semua anak diberikan kesempatan untuk untuk merawat orang tuanya, untuk berbakti ke orang tuanya, selalu ada di sisi orang tuanya. Menurut aku itu momen indah yang ada, salah satu momen indah yang ada di dalam hidup aku. Ketika beliau menyuruh saya untuk membantu ke sawah, soalnya kan bapak saya emang petani kan, jadi itu adalah momen-momen yang menurut saya dari beliau yang sangat masih terkesan dan terngiang-ngiang di pikiran saya, bahkan sampai dibuat mimpi gitu. Saya mau keserempet mikrolet, kan biasa super mikrolet kadang-kadang suka agak gagal ya, itu saya jalan di trotoar, terus udah mau keserempetin sama mikrolet, terus kaget kan, terus sampai kayaknya ditonjokin sama bapak, padahal saya nggak kena, mau ditonjokin gitu sama kakek. Oh ya, disitu saya ngerasa ya emang ya ayah melindungi anak kayak gitu. Dia kesel banget soalnya karena saya mau keserempet. Itu momennya sederhana, saya nggak tahu kenapa masuk ke memori. Lucu soalnya, kayak ya udah nafsu amat tapi pengen nunjukin gitu, padahal nanti akan tahu ya itulah ayah gitu ya, cara beliau melindungi anaknya tuh gitu. Agak sulit memang mengungkapkannya, tapi yang setidaknya iya, kalau beliau masih ada, saya ingin beribadah bareng gitu. Karena sejak kecil saya diajarkan untuk ke masjid, untuk beribadah, untuk sholat subuh berjamaah. Itu momentum yang sangat sulit. Yang sangat sulitnya itu mungkin karena sayanya yang menolak gitu. Dan setelah beliau tidak ada, justru momentum itu yang saya rindukan begitu kira-kira.
begitu beratnya dulu ketika saya diajak untuk sholat subuh oleh beliau, begitu kerasnya saya untuk menolak, begitu kerasnya saya banyak mengeluh tentang ibadah, tapi beliau selalu dan terus menerus dengan kesabarannya mengajak saya untuk tetap rajin untuk beribadah. Aku mau merayakan wisuda aku bareng papa. Aku mau foto ulang wisuda aku bareng papa. Karena aku punya kakak, punya abang, aku anak bontot. Kakak dan abang aku merayakan wisudanya bersama papaku. Dari kakakku yang pertama sampai kakakku yang ketiga itu ngerayain wisudanya bareng papaku. Kakakku, abang aku itu ngerasain wisuda bareng mama dan papa. Ketika aku sedang skripsian, papa aku jatuh sakit dan papa aku gak ada. Itu benar-benar buat aku hancur banget. Karena aku mau bisa punya foto wisuda yang lengkap juga bareng mama dan papa. Seperti kakak dan abang aku semua. Ingin lebih dekat aja sih. Soalnya selama ini menurut saya masih agak jauh menurutku sama keluarga. Kadang-kadang emang saya menjauh dari keluarga. Dan menurut saya selama bapak saya masih hidup, saya kurang berbaur gitu. Jadi saya sama bapak kayak ada gapnya gitu. Nah itu menurutku yang sangat nyesel bagi hidup saya sih. Setelah beliau udah nggak ada, yang paling disesalin selama hidup saya itu sih. Ada gap antara ayah dan anak, terutama pada diri saya yang belum bisa berbaur, terutama pada sosok ayah. Mau beliin, jadi di daftar dari sini ada nasi uduk abah cengkeh temenin. Nah, waktu itu berapa hari sebelum bapak meninggal deh, dia pasti ulang tahun deh. Kan bapak tuh meninggal 5 hari setelah saya ulang tahun. Nah, saya beliin itu nasi uduk abah cengkeh itu, terus beliau kan suka tahu. Nah, tahunya tuh enak gitu, empuk. Untuk gigi beliau yang sudah agak nggak begitu kuat ya, gampang dikunyah gitu. Nah, terus dia bilang gini, enakin dok, nanti beliin lagi ya gitu. Terus aku bilang gini, saya tinggal di traktir. Jadi kalau beliau masih ada, pengen ngajak makan pengen ngajak makan tahu di situ lagi. Iya receh banget, tapi ya begitu. Kadang-kadang momen-momen receh itu bermakna, jadi nggak selalu momen receh itu dianggap sepele. Kebetulan hari ini orang tua saya sudah tidak ada, ayah dan ibu tidak ada. Ayah sudah lebih dulu, kemudian menyusul ibu begitu. Mungkin selagi orang tua kita masih ada, selagi mereka sehat, selagi mereka hadir selalu di sisi kita, manfaatkan untuk sebanyak mungkin kita dekat, kita hadir kapanpun mereka butuh gitu ya. Hadir itu bukan cuma sekedar hadir fisiknya, hadir jiwanya. Kalau bercerita tentang sosok ayah, yang pasti orang yang jarang mengeluh, orang yang mungkin setiap harinya, bukan mungkin lagi ya, pasti yang setiap harinya mendoakan anak-anaknya, mendoakan keluarganya dengan segala beban yang dipikul,
tapi tidak pernah menunjukkan letihnya beliau gitu. Ayah ada seorang pilar bagi keluarga yang mungkin jarang mengungkapkan rasa kasih sayang, namun dari ketegasannya dia memberikan perlindungan, memberikan kenyamanan bagi kita semua. Berbakti kepada orang tua, nikmatin momen atau kebersamaan yang ada sama orang tua kalian. Pokoknya jadikan setiap kebersamaan itu momen yang indah, momen yang bisa kalian kenang nanti-nantinya. Dan jangan pernah merasa bahwa orang tua kalian itu bikin sulit atau bikin susah atau pokoknya beban lah gitu untuk kalian. Ya walaupun mungkin nyatanya atau rasanya memang seperti itu, tapi jangan terlalu diungkapkan atau jangan terlalu disampaikan, karena orang tua kalian juga baru pertama kali hidup di dunia ini. Jadi dia atau mereka itu juga masih banyak belajar hal. Pun juga sama kita sebagai anak masih banyak belajar banyak hal. Jadi ya sebisa mungkin memaklumi hal-hal yang memang harus dimaklumkan sajalah gitu. Jadi dan juga menikmati momen-momen indah bersama orang tua. Jangan sampai nanti ketika udah nggak ada baru ngerasa nyesel, baru ngerasa bersalah, baru ngerasa seperti itu. Untuk kalian yang sedang ada di fase skripsian, tugas akhir, atau apapun itu, semangat, karena ada orang tua yang menunggu kalian sukses. Ada kesuksesan juga yang menanti kalian di depan. Kalian harus merayakan itu bersama orang tua kalian, harus merayakan bersama orang-orang tersayang, terkasih kalian. Kita harus benar-benar luangin kehidupan saya untuk keluarga sih. Soalnya itu emang perlu banget. Soalnya kalau emang salah satu kehilangan dari orang tua kita, itu ngena banget sih menurut aku. Maafin orang tua kalian atas ketidaksempurnaan yang mereka menjadi orang tua gitu. Karena mereka juga belajar soal hidup juga. Mungkin waktu kalian masih kecil, ya banyak trauma-trauma yang ditorehkan oleh mereka baru sadarnya pas kalian udah dewasa. Dari ibaratnya dari hasil pola asuhnya gitu. Orang tua masih ada, manfaatin waktu, manfaatin momen sebanyak-banyaknya sama orang tua. Jangan sampai nyesel pas orang tua udah nggak ada gitu, karena penyesalan itu kayak nggak bisa ditebus gitu.